Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Stambuk F551 di 18208. Baik, pada video kali ini saya akan mereview aplikasi sistem informasi pada perusahaan PT Gojek. Nah, perusahaan PT Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia dengan tagline "An Ojek for Every Need" yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Layanan Gojek tersedia di beberapa kota besar di Indonesia, antaranya Jabodetabek, Bali, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Solo, Malang, Yogyakarta, Balikpapan, Manado, Bandar Lampung, Padang, Pekanbaru, dan Batam. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play Store pada sistem operasi Android. Saat ini juga ada untuk iOS di App Store. Sedangkan pada tahun 2017 sudah 15 juta kali di-download serta mitra Gojek tersebut bertambah. Nah, berikut ini adalah fitur dan layanan yang diberikan oleh Gojek. Yang pertama itu GoRide. Pada layanan GoRide, Anda akan mengantar pelanggan dari tempat penjemputan ke tempat tujuan. GoRide adalah pilihan transportasi yang memberikan kecepatan, kemudahan pemesanan, dan kemudahan penentuan tujuan pengantaran. Dan yang terpenting adalah keamanan dan kenyamanan. Pelanggan akan memasukkan tempat penjemputan dan tujuan mereka ke dalam aplikasi memesan layanan GoRide dengan jarak maksimum 30 km. Yang kedua yaitu GoFood. GoFood adalah layanan pesan antar makanan dengan lebih dari 75.000 restoran yang terdaftar di aplikasi Gojek. Pada layanan GoFood, Anda akan membeli makanan yang dipesan oleh pelanggan dan mengantarnya ke lokasi pelanggan sesuai dengan keterangan di aplikasi. Maksimal jarak pengantaran pada layanan GoFood adalah 25 km. Adapun yaitu GoSend. Yang ketiga yaitu GoSend. Pada layanan ini Anda akan mengantar barang dari pelanggan ke tempat tujuan sesuai dengan pemesanan aplikasi Anda. Anda dapat mengantar barang dalam satu area yang sama dengan maksimal berat 20 kg dan maksimal ukuran 70 x 50 x 50 cm. Yang keempat yaitu GoShoot. GoShoot adalah layanan belanja yang mempermudahkan pelanggan untuk membeli barang atau makanan di toko yang tidak terdaftar pada layanan GoFood dan GoMart dalam satu area yang sama. Lokasi pembelian dan pengantaran sesuai dengan tertera pada pemesanan pelanggan di aplikasi. Maksimal jarak pengantaran dari tempat belanja ke lokasi yaitu 30 km. Yang kelima yaitu Gomed yang kini bekerja sama dengan Halodoc, merupakan layanan untuk pelanggan yang ingin membeli obat, vitamin, dan kebutuhan kesehatan lainnya di apotek berlisensi yang sudah tersedia di layanan Gomed. Pada layanan Gomed, Anda akan membelikan dan pengantaran obat atau kebutuhan kesehatan lainnya kepada pelanggan sesuai dengan pemesanan pelanggan di aplikasi Go. Nah, sistem yang digunakan pada aplikasi Gojek ini ada 3, yaitu yang pertama Transaction Processing System, yang kedua Enterprise Collaboration System, yang ketiga Process Control System.
Nah, yang pertama itu Transaction Processing System atau TPS, mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. Transportation Processing System menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal maupun eksternal. Sistem ini berfungsi sebagai mengatur alur keluar masuknya transaksi yang terjadi di Gojek. Transaksi di sini termaksud dalam kalkulasi biaya perjalanan, penambahan Gojek, kredit apabila pelanggan menambah jumlah depositnya. Nah, terus yang kedua yaitu Enterprise Collaboration System. Sistem informasi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran dokumen dan pengetahuan yang efisien antara tim dan individu dalam suatu perusahaan. Alat Enterprise Collaboration System termasuk internet, groupware, berbagi bentuk perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan internal dan eksternal. Enterprise Collaboration System berfungsi secara optimal dalam lingkungan kerja kolaboratif. Yang ketiga yaitu Process Control System. Process Control System atau PCS merupakan karakteristik dari sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis yang berjalan sesuai prosedur dan harus sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dari awal. Sistem ini berfungsi sebagai proses pemesanan di mana sistem ini merupakan sistem informasi yang dilakukan bertahap sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Adapun kelebihan dari tiga sistem yaitu yang pertama Transaction Processing System. Kelebihan penggunaan TPS, proses transaksi sangat cepat, biaya hanya membutuhkan beberapa detik. Namun jika ada banyak file dalam antrian, waktu untuk memproses data yang diambil mungkin memakan waktu yang lama. Yang kedua yaitu Enterprise Collaboration System. Kelebihannya pada sebuah perusahaan penggunaan Enterprise Collaboration System kan bisa melihat perubahan pada setiap model karena perubahan dan juga bisa mengurangi duplikat dan pencurian data yang umum disebabkan oleh kesalahan pengguna. Yang ketiga yaitu proses control system. Kelebihannya dapat dengan mudah diubah atau diulang dan menggunakan keyboard hanya dalam beberapa menit saja. Setelah itu beberapa program dapat dijalankan kembali. Nah, untuk kekurangan dari tiga sistem, yang pertama yaitu Transaction Processing System. Kekurangan penggunaan TPS adanya kemungkinan double booking. Ada beberapa hal yang perlu dikhawatirkan. Masalah keamanan dan biaya ekonomis. Kemampuan worldwide yang sistem ini diberikan pada perusahaan membuat database mereka mudah diserang hackers. Yang kedua yaitu Enterprise Collaboration System. Kekurangannya pada ECS ini mempunyai harga yang sangat mahal. Hal ini disebabkan oleh biaya bervariasi dari ribuan dolar sampai jutaan dolar. Nah, yang ketiga yaitu Process Control System. Kekurangannya kinerja pada sistem ini menjadi tidak efektif dan optimal, bahkan cenderung memboroskan biaya dan proses pun akan menjadi lebih lambat dan terganggu. Nah, untuk kesimpulannya yaitu sebuah sistem yang digunakan semua ada pasti kekurangannya, entah dari segi harga maupun kualitas. Tetapi dalam sistem tersebut sejauh ini saya lebih mengutamakan keamanan database, karena tanpa keamanan dalam data itu akan merugikan pihak yang terkait.